Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Kepala Sekolah beserta jajarannya, Dewan Guru dan kakak kelas, teman-teman dan adik-adik yang saya banggakan. Pertama-tama, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat rahmatnya kita dapat berdiri di lapangan Semansa ini dalam keadaan yang bahagia dan sehat walafiat. Berdirinya saya di sini dengan maksud saya ingin memaparkan orasi saya sebagai calon ketua OSIS periode tahun 2022-2023. Pertama-tama, perkenalkan saya Marsalindo Akbar dari kelas 11 IPA 2 sebagai kandidat nomor urut 2. Adapun visi saya sebagai calon ketua OSIS yaitu meningkatkan kualitas siswa-siswi Semansa dalam mengembangkan bakat dan minat melalui program kerja saya yang akan saya laksanakan nanti, serta menciptakan ruang lingkup komunikasi yang baik dan menjadikan jembatan komunikasi antara guru dan siswa, dan mengembangkan organisasi OSIS sehingga organisasi OSIS mampu berkontribusi kepada sekolah dan mampu menjadikan sekolah kita menjadi sekolah patokan dan panutan bagi sekolah-sekolah lain. Adapun misi-misi saya agar visi saya tersebut dapat terjalankan. Yang pertama yaitu berusaha dari segala aspek agar sekolah kita mampu menjadi sekolah panutan dan patokan bagi sekolah-sekolah lain. Yang kedua yaitu saya akan menjalankan program kerja yang disebut Mari Berpotensi. Di program kerja saya ini, saya akan menjalankan lomba-lomba yang diperuntukkan untuk mengasah dan mengembangkan minat dan bakat siswa-siswi Semansa. Yang ketiga, yaitu menjadikan OSIS sebagai wadah penyaluran aspirasi dalam mengembangkan minat dan bakat siswa-siswi Semansa. Berikut visi dan misi saya. Selanjutnya akan saya paparkan program kerja saya apabila saya terpilih menjadi ketua OSIS periode selanjutnya. Program kerja saya yang pertama yaitu podcast. Podcast saya di sini saya masukkan untuk menyampaikan informasi dan membahas topik-topik yang ada di Semansa yang secara lebih menarik dan unik. Seperti contohnya membahas mengenai event-event yang ada di Semansa, prestasi di Semansa, atau apa yang menarik di Semansa dalam bentuk perbincangan santai yaitu podcast. Nah, dengan podcast ini kita dapat menyampaikan informasi tanpa harus menyampaikan informasi, memberitakan kepada hal yang luar secara langsung. Lalu program kerja saya yang kedua yaitu Mari Berpotensi. Nah, Mari Berpotensi ini sudah saya singgung di misi saya. Mari Berpotensi ini adalah lomba-lomba dalam lingkup intern atau antar siswa-siswi Semansa yang diperuntukkan untuk mengasah dan mengembangkan minat dan bakat siswa-siswi Semansa. Contohnya, perlombaan bola voli, basket, dan bola antar kelas untuk bidang non-akademik, serta sains cerdas cermat di bidang akademik. Nah, dengan Mari Berpotensi ini, kita dapat mengasah serta mengukur kemampuan siswa-siswi Semansa dalam berprestasi untuk membawa nama baik Semansa dalam perlombaan ke tingkat ekstern atau antar sekolah di tingkat manapun. Lalu, program kerja saya yang ketiga yaitu membangun komunitas game online. Saya tidak hanya berfokus kepada bidang akademik, tetapi saya juga berfokus di bidang non-akademik seperti game online. Di Semansa ini pasti sudah banyak yang memiliki minat dan bakat di bidang game online. Contohnya seperti PUBG, Mobile Legends, dan Valorant kan. Nah, di sini maka dari itu saya ingin membangun komunitas game online agar dapat mengembangkan minat dan bakat siswa-siswi Semansa yang memiliki bakat dalam bidang game online. Sekian program kerja dari saya. Apabila ada yang ditanyakan, dipersilahkan. Oke, sebelum masuk ke sesi tanya jawab, untuk teman-teman di depan yang proyek, perwakilan aja ya, salah satu aja ya. Sisanya bisa kembali ke belakang. Selanjutnya kita akan ke sesi tanya jawab. Kepada guru-guru dan siswa yang ingin bertanya, kami persilahkan.
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi. Pagi. Ya, anak-anak semansa yang luar biasa hebat dan 5 kandidat OSIS yang luar biasa hebat dalam visi misinya. Kandidat yang kedua yaitu Marcelindo. Tadi salah satu yang dibicarakan Marcelindo adalah memberikan kontribusi untuk sekolah. Salah satunya Ibu dengar. Nah, selama Ibu mengajar di SMA Negeri 1 dari 2005 sampai sekarang, pertanyaan ini selalu Ibu tanyakan dan Ibu setiap akhir tahun menganalisis tidak dilaksanakan. Nah, pertanyaan ini Ibu kembali Ibu tanyakan ke Marcelindo. Di sekolah ini selalu sibuk dengan sampah, bener nggak? Sampah di sudut sana, di samping musola, kalau habis istirahat silakan lihat. Kalian habis makan diletakkan saja, ya. Di sudut habis lapangan, habis kalian nonton bola, kamu lihat. Banyak kamu membuang botol dengan santainya meninggalkan. Nah, di situ tidak terlihat di mana letak disiplin kalian, karakter kalian terlihat. Nah, Mas Erlindo, bagaimana program kamu untuk mengajak teman-teman kamu, rekan-rekan kamu untuk kembali meningkatkan bagaimana peduli dengan sampah? Guru-guru nggak perlu jerit-jerit, nah sampah, buang pulang sekolah, selorokannya itu kamu lihat, sampah semua. Padahal kebersihan adalah sebagian dari iman. Kita percuma di luar bagus, tapi di dalam kita, kamu lihat sendiri nak. Nah, Ibu minta tolong Marcelindo, bagaimana program kamu, Ibu mau lihat sampai akhir tahun nanti, bagaimana program Marcelindo untuk menggerakkan peduli sampah di sekolah kita. Itu saja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Ibu Pilih atas pertanyaannya. Langsung saya jawab. Untuk mengatasi hal itu, pertama-tama saya ingin mendidik anak-anak OSIS dulu. Saya ingin mendidik dengan benar anak-anak OSIS dan membina mereka sehingga mereka dapat menjadi contoh yang baik bagi siswa-siswa lain. Nah, dengan OSIS menjadi contohan sehingga siswa lain dapat mencontohkan hal baik tersebut, dan juga tidak hanya itu, nanti akan ada perlombaan gotong royong, Bu. Perlombaan adu kelas paling bersih, Bu. Jadi dengan hal tersebut kita dapat mengoptimalkan kebersihan di sekolah kita, Bu. Baik, terima kasih. Itu jawaban dari Marsal, Bu. Baik, Pak Doni dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Marcelindo, jangan gugup. Jawab apa menurut kamu. Pertanyaannya ada 2 pertanyaan buat kamu. Yang pertama, menurut kamu sendiri sepenting apa sih jabatan ketua OSIS itu? Itu yang pertama. Yang kedua, jika kamu terpilih sebagai ketua OSIS, bagaimana cara kamu mengatasi tekanan yang disebabkan dari berbagai masalah pribadi kamu dan masalah terkait tugas OSIS itu sendiri? Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya dari Pak Doni. Pertanyaan yang pertama adalah, seberapa pentingkah jabatan saya di OSIS? Ketua OSIS merupakan pemimpin. Jabatan pemimpin adalah jabatan paling tinggi, jabatan paling penting. Jadi, menurut saya, jabatan saya adalah yang paling penting. Karena pemimpin yang baik memiliki niat yang baik. Dan untuk menciptakan suatu organisasi yang baik harus memerlukan pemimpin yang baik. Apabila saya pemimpin yang baik, maka organisasi saya akan menjadi yang lebih baik. Begitu pula sebaliknya, Pak. Lalu untuk pertanyaan yang kedua, bagaimana sih menangani tekanan-tekanan yang ada di OSIS? Sejauh ini untuk tekanan-tekanan saya rasa agak kurang, tapi apabila ada baiknya saya berkonsultasi, Pak. Jika kita ada tekanan, kita berkonsultasi atau menceritakan tekanan kita dan meminta bantuan kepada teman-teman kita bagaimana cara mengatasi tekanan saya tersebut, Pak. Baik, terima kasih, Pak. Selanjutnya, teman-teman, apakah ada yang ingin masih bertanya?
Halo, tes. Om diri ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Baikin Ramani. Saya ingin bertanya ke Marsal. Baik, Marsal, pertama-tama terima kasih atas pidatonya. Saya memiliki beberapa pertanyaan untuk Marsal tentang program kerja Marsal. Kita bahas satu-satu dulu. Yang pertama dari podcast. Itu masih ada tanda tanya besar, yaitu mekanismenya gimana tentang podcast kamu? Apakah dipublikasikan lewat IG, Facebook, YouTube, atau setiap hari Jumat, atau gimana? Itu tolong dijelaskan lebih lanjut. Lalu yang kedua tentang yang tentang minat ya, tentang minat dan bakat. Nah, Marsal, orang-orang Bangka itu pinter-pinter, Marsal. Aku percaya atas hal itu. Tapi satu hal yang kurang, mereka kurang dalam mengasah minat dan bakat mereka. Jadi kamu sebagai siswa itu gimana, sebagai ketua OSIS nantinya, gimana caranya mengasah minat dan bakat, itu yang pertama. Yang kedua, satu hal yang membuat orang-orang Bangka itu tertinggal dari provinsi-provinsi lain dalam mengasah minat dan bakatnya itu adalah coaching, materi coaching. Dan itu mahal banget, Marsal. Dan aku percaya kalau misalkan kita bisa coaching, kita bisa bersaing dengan provinsi lain. Bagaimana cara Marsal bisa mendatangkan coaching untuk setiap minat dan bakat yang ada. Lalu yang ketiga, Marsal, tentang yang e-sports. Marsal, apa yang membuat kamu yakin tentang e-sports ini bakal jadi baik di sekolah kita? Kita kan tahu kalau banyak anak-anak kita, siswa-siswa kita itu di kelas bukannya belajar malah main e-sports. Dan itu jadi buruk banget di mata guru. Apa yang membuat kamu yakin ini bakal menggait suara-suara guru untuk memilih kamu? Baik, terima kasih, Mas Al. Ya. Baik, terima kasih atas pertanyaan dari Kak Bayhaki. Saya akan menjawab dari pertanyaan yang pertama, yaitu bagaimana mekanisme podcast yang akan saya laksanakan. Podcast di sini kita akan membahas topik-topik yang hangat ada di Semansa. Misalnya event apa yang akan dilaksanakan di Semansa. Misalnya ada event class meeting. Saya akan mengadakan podcast membahas bagaimana sih proses persiapan class meeting, bagaimana hari hanya class meeting, dan bagaimana pasca class meeting. Nah, dengan itu Kak, kita dapat menyampaikan informasi kita yang menarik kepada masyarakat luar, sehingga masyarakat luar mampu melihat bagaimana sih dalamnya Semansa. Dan untuk mempublikasi podcast tersebut, kita mempunyai channel YouTube Semansa, Kak. Dari situ kita dapat mengupload video podcast tersebut di YouTube channel Semansa, Kak. Lalu untuk pertanyaan yang kedua, boleh diulangi, Kak? Oke, untuk minat dan bakat itu cara mengasahnya. Yang pertama, di OSIS ini kan ada pemegang eskul-eskulnya. Kita mempromosikan eskul-eskul tersebut. Anak-anak yang memiliki minat di bidang eskul tersebut kita tarik, lalu kita uji kemampuannya dan kita kembangkan bakat anak tersebut di eskul tersebut, sehingga anak tersebut anak yang hanya memiliki minat, yang tidak bisa apa-apa, sehingga dia mampu menguasai minat dan bakatnya tersebut, Kak. Lalu yang ketiga, untuk program e-sport. Untuk program e-sport ini, apabila ada dampak negatif, kita melihat potensi anak ini dulu, Kak. Jika potensi anak ini bagus untuk sekolah, maka saya mendukung dia karena dengan bakat dia ini dapat menguntungkan dirinya sendiri dan dapat membawa nama baik Semansa di bidang e-sport, tidak hanya di bidang akademik dan non-akademik di bidang olahraga-olahraga, Kak. Jadi sekolah kita tidak hanya mampu di bidang itu, tetapi kita mampu juga di bidang game online, Kak. Terima kasih, Kak. Berikan tepuk tangan yang meriah untuk Marsal. Untuk mempersingkat waktu, maka kami akan membuka sesi pertanyaan yang terakhir. Apakah ada yang ingin bertanya?
Tes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Robi Syeda-Rusli dari kelas 10 terima kasih telah diberi kesempatan untuk bertanya. Tadi kan tadi kan Kak Bayahaki bertanya tentang program kakak yang ketiga tentang e-sport tuh. Mungkin kita tahu semua murid di sini berminat untuk e-sport itu Kak, dan mungkin banyak yang berbakat dalam bidang e-sport. Tetapi bagaimana jika guru-guru tidak menyetujui tentang e-sport itu sendiri Kak, yang kita ketahui banyak dampak negatif dari bidang e-sport itu sendiri. Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Akan langsung saya jawab. Apabila program kerja saya tersebut tidak disetujui oleh guru, maka saya akan meminta pertimbangan untuk bagaimana saya agar bisa melaksanakan program kerja tersebut. Saya jelaskan dengan baik dan berikan dampak baiknya, dan meminta keringanan kepada guru. Namun, apabila hal itu tetap saja tidak disetujui oleh guru, saya akan mencari alternatif untuk mengganti program kerja saya yang tersebut, tetapi tetap masih berhubungan dengan itu, Kak. Dengan itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya M. Giovanugraha dari 12 IPS 3. Saya ingin bertanya soal tentang apa di luar program kakak di luar program kakak, jika terpilih sebagai ketua OSIS, ada yang harus disampaikan tentang masalah anggaran. Ini yang pertanyaan pertama. Tahun ini kan kegiatan di SMA di Semansa ini kan padat karena banyaknya, nanti kan ada namanya acara event terbesar dalam rangka ulang tahun Semansa, dan yang kedua nantinya ada kegiatan nanti di akhir semester pertama ada lomba-lomba, dan itu bagaimana dengan anggaran yang terrealisasikan, bahwa nantinya kalau padatnya itu bisa berkumpulan dengan anggaran. Nantinya anggaran itu kalau banyak, bisa aja anggaran itu memungkinkan kegiatan baik dalam event Semansa dan juga kegiatan lomba yang dilaksanakan pasca semester pertama itu bisa aja terganggu, anggarannya banyak. Kekhawatirannya kedua kegiatan tersebut nantinya itu kalau misalkan anggarannya kurang, itu harus disederhanakan lombanya. Terkadang kalau event terbesar itu harus mengeluarkan anggaran yang terlalu besar, sehingga itu susah. Sehingga yang anggaran untuk apa kegiatan nantinya di bulan Desember itu bakal kayak gimana, nanti kegiatannya akan sulit terlaksana. Apakah anggaran akan harus difokuskan untuk disesuaikan, apakah harus kegiatan itu perlu dipertimbangkan kembali. Yang kedua adalah pertanyaan kedua adalah pemanfaatan media sosial. Kan sekarang banyak siswa yang menggunakan media sosial di seluruh yang digunakan untuk apa? Untuk mengikuti topik-topik terkini. Nah, untuk
untuk memanfaatkan media sosial sebagai media pembelajaran, bagaimana kalau bisa gunakan kalau terpilih sebagai ketua OSIS, ada pemanfaatan dan penguatan peran media sosial sebagai media pembelajaran, misalnya dalam mata pelajaran sejarah Indonesia, bahasa Indonesia, sejarah minat, IPA, dan lain-lain. Artinya media sosial itu nggak hanya selalu sebagai media yang mengikuti gaya hidupnya saja, tetapi juga bisa sebagai media pembelajaran yang bisa mengikuti aspek, bisa mengikuti, memahami semua apa yang ada di dunia maya ini, justru bisa tahu akan dunia nyata. Oke, Giova. Saya rasa Mas Alindo sudah bisa menangkap pertanyaanmu. Ada 2 pertanyaan, ya. Strategi dalam pengelolaan keuangan pada HUT Semansa dan pemanfaatan media pembelajaran di medsos. Oke, terima kasih Giova. Ya, baik, terima kasih atas pertanyaannya. Yang pertama mengenai anggaran dana dalam event-event yang dijalankan Semansa. Untuk anggaran dana benar adanya. Memang besar anggaran dana yang diperlukan untuk event-event Semansa. Tetapi untuk anggaran tersebut sudah kita pertimbangkan dan kita minimalisir agar tidak terjadinya lonjakan anggaran dana yang tinggi. Dan apabila anggaran dana tersebut tinggi, ada program kerja yang akan kami jalankan, yaitu DANUS, Dana dan Usaha. Seperti yang sekarang ada stand Segera Semansa dari OSIS, itu dapat membantu anggaran dana untuk event Semansa selanjutnya. Lalu untuk pertanyaan yang kedua, pemanfaatan sosial media. Sudah ada di program kerja saya, yaitu podcast. Di podcast itu tidak hanya berbentuk membahas event, tetapi dapat juga kita membahas topik-topik yang hangat ada di Semansa. Seperti misalnya ada pelajaran yang mungkin sulit ya dibahas untuk anak-anak, atau untuk membahas tentang UTBK gitu, itu bisa kita gunakan di podcast. Kita dapat membahas dengan perbincangan hangat. Terima kasih atas pertanyaannya. Sekian. Oke, beri tepuk tangan yang meriah dulu dong untuk Marshall. Oke, selanjutnya terima kasih kepada kandidat nomor 2. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh kandidat nomor 3. Beri tepuk tangan yang meriah lagi dong teman-teman semuanya. Baik, terima kasih. Itu tadi pemaparan orasi saya. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.